Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Michi bakalan bikin konten tentang ngobrol bareng sama Michi. Michi pengen teman-teman semua lebih mengenal Michi, bukan dari segi pelajaran matematikanya aja, tapi dari segi apapun itu di luar itu, khususnya tentang perasaan. Wow. Unik sih gitu. Jadi Michi bakalan cerita tentang perasaan Michi seputar bimbel gitu ya. Apakah itu tentang tutornya, tentang anak-anak, tentang ibu-ibunya. Nah, yang penasaran jangan di skip video ini. Jangan lupa subscribe dulu YouTube Michi. Kalau ditanya tentang perasaan Michi sama tutor itu satu kata. Bahagia ya. Bahagia. Kenapa satu kali itu berarti banget buat Michi bahagia mengenal mereka, Michi seneng aja gitu sama mereka, dan Michi lebih bersyukur banget punya mereka. Dan satu harapan Michi selamanya tuh hanya mereka yang menjadi tutor di TPC. Harapan sih boleh ya, cuman kan yang menentukan adalah Allah, tapi Michi balikin lagi ke Allah gitu. Tapi harapan Michi itu, harapan terbesar Michi adalah selamanya ya tutor ini ada untuk TPC gitu. Michi itu menjalin kerja sama mereka tuh nggak dari mulai berteman, nggak. Michi nggak kenal sama mereka, Michi nggak tahu background mereka. Michi mencari mereka hanya lewat sholawat gitu kan. Allah mempertemukan lewat sholawat, dan akhirnya cocok gitu sampai sekarang. Kayak mereka tuh kayak udah keluarga banget buat Michi sekarang gitu. Yang asalnya bukan siapa-siapa, yang asalnya Michi nggak tahu mereka, sekarang mereka lebih tahu Michi lebih tahu mereka. Kayak keluarga aja gitu. Jadi Michi tuh menjalani aktivitas sehari-hari setiap hari tuh nyaman aja gitu di tempat kerja tuh. Michi pribadi nggak pernah menganggap Michi tuh atasan mereka tuh bawahan Michi, nggak. Sama sekali nggak. Malahan Michi selalu sharing sama mereka, ngobrol sama mereka gitu kan, minta pendapat mereka. Jadi kayak rekan kerja aja gimana sih, dan mereka juga nggak kayak ibaratkan ya ngetawain Michi, ngejailin Michi misalkan ya. Mereka tuh kayak nggak asa-asa gitu, membahas Sunan nama kayak nggak malu lagi gitu. Tapi di satu sisi mereka itu bisa membatasi diri lah, dimana kita harus serius, dimana kita harus bercanda gitu. Itu sih yang Michi suka gitu. Dan posisi Michi pun kalau memang lagi serius ya serius, kalau misalnya lagi bercanda ya bercanda gitu. Satu hal sih, mereka itu adalah bagian dari hidup Michi gitu. Kayak gimana ya, kemarin aja sempat satu libur sekolah itu nggak ketemu mereka tuh jenuh banget, terus kangen banget tuh, terus pas ketemu tuh kayak ngelampiasin rasa rindu tuh, ketawa-ketawa gimana gitu. Walaupun di satu sisi kita sama-sama di tempat kerja yang sama, tapi punya job masing-masing gitu. Ini ngajar ini, kelasnya juga beda, tapi kita punya satu waktu di mana kita bisa bercanda bareng gitu. Pokoknya banyak banget kesan kita kalau kita tuh bahagia gitu. Dan sejauh ini gak pernah ada yang ngecewain Michi satu kali pun gitu. Jadi intinya Michi bahagia banget punya mereka, Michi bersyukur, dan Michi berharap Allah selalu menyatukan kita semua gitu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kalau ditanya perasaan Michi sama anak-anak, Michi sayang sama mereka. Michi sayang sama mereka, baik itu yang baru masuk atau yang sudah lama sama Michi, sampai yang bertahun-tahun sama Michi sayang sama mereka. Michi sayang sama mereka. Jadi Michi itu memposisikan diri Michi terhadap mereka itu adalah Michi memposisikan bukan mereka itu murid Michi, tapi Michi memposisikan mereka tuh anak Michi gitu. Michi bakalan melakukan yang terbaik untuk semua anak Michi. Tidak ada anak emas, tidak ada anak yang ini itu, nggak ada, semua sama gitu. Mereka anak Michi gitu. Jadi Michi kenapa bisa sampai saat ini, kenapa Michi bisa sampai seperti ini ya, Michi melakukan sepenuh hati, Michi sayangi mereka, Michi mengajari mereka, pokoknya semuanya Michi sayang sama mereka gitu. Jadi Michi bakal melakukan yang terbaik untuk mereka gitu. Walaupun nggak semua anak dipegang sama Michi, dipegang sama tutor lain, tapi Michi anggap Michi itu nitipin anak ke tutor itu gitu. Jadi apapun tentang anak itu Michi harus tahu. Sebelum ke orang tua, Michi itu harus tahu terlebih dahulu, mulai dari perkembangan anak. Gimana orang tua ngelesin anaknya, pengen tahu perkembangannya. Nah gitu. Jadi Michi itu nggak pernah yang namanya ngelepas, Miss kasih tahu orang tua itu ya perkembangan anaknya, enggak.
Jadi sebelum orang tua tahu, misi yang harus tahu dulu gitu. Misi yang harus tahu pertama perkembangan anak. Kalau misalkan tutor nggak cerita, misi yang nanya perkembangannya gimana. Coba deh tanyain tutor. Jadi misi itu selalu nanyain perkembangan si anak-anak gitu. Jadi perkembangan anak-anak tuh hampir satu-satu misi tanya ini perkembangannya gimana. Karena di TPC itu kan ada level-level kelas gitu kan. Jadi kalaupun misalkan anaknya itu menurun, turunin gitu. Kalau anaknya itu ada perkembangan, naikin gitu. Nah itu sistemnya kayak gitu. Jadi misi tuh bisa ngatur kemampuan anak, misi bisa ngatur perubahan-perubahan anak gitu ya di TPC itu ya lewat sistem kelas gitu. Kalau misalkan ada meningkat, naikin, kalau ada penurunan ya turunin dulu gitu. Jadi intinya perasaan Misi sama anak-anak tuh sayang. Misi juga bersyukur mereka bisa berkumpul dengan Misi, dan Misi harap anak Misi bertambah gitu ya. Sekarang itu anak Misi ada sekitar 109 gitu kalau nggak salah ya. Dan Misi anggap semua itu rata anak Misi gitu. Nggak ada yang anak emas, nggak ada yang anak pokoknya semua sama. Misi pengen melakukan yang terbaik untuk masa depan mereka. Misi ingin melakukan yang terbaik untuk mereka semua. Oke, harapan untuk TPC. Harapan Misi itu banyak banget di TPC. Sebenarnya nggak bisa disebutin satu-satu, tapi secara garis besar Misi itu pengen TPC itu bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk lingkungan sekitar, bisa memberikan jiwa-jiwa sosial yang tinggi ya, baik tutornya, anak-anaknya juga. Pokoknya pengen memberikan contoh yang baik, pengen membantu orang lain, terutama orang-orang yang kesusahan tuh pengen Misi bantu lewat jalur TPC gitu. Jadi TPC itu bukan sekedar bimbel biasa, tapi Misi pengen ada kegiatan-kegiatan sosial di dalamnya gitu kan, mengajarkan anak-anak bahwa kita tuh harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kita tuh harus menjadi anak yang baik, anak yang soleha. Pengen menumbuhkan itu gitu, baik itu dari segi tutornya juga gitu kan. Misi ingin tutor-tutor di TPC itu selalu ingat Allah, selalu ingat ibadah, ingat sholawat gitu kan. Sampai sekarang tuh udah diberlakukan absen sholawat. Jadi semua tutor itu ngisi absennya itu pakai sholawat gitu, dari rumah ke kantor gitu ya, dari rumah ke TPC itu berapa ribu sih sholawatan di jalan gitu. Karena kita nggak mungkin kan pergi ngulang kan di motor gitu kan, pasti kita isi dengan sholawatan yuk gitu. Jadi itu udah mulai pas 2021 sih gitu. Terus Misi punya keidean gini, kita absennya pakai sholawatan yuk gitu. Dan mereka tuh mendukung banget niat Misi gitu. Karena itu semata-mata bukan untuk pamer ya, kita udah sholawatan berapa ribu gitu, tapi di satu sisi kita biar ingat gitu, kita pergi absen nih gitu sih. Udah mulai diisi dengan keagamaan itulah gitu. Walaupun kita memang basicnya sih nggak sedalam itu, cuman kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi, baik itu tutornya dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi baik gitu. Harapan TPC itu ya itulah garis besarnya, ingin memberikan yang terbaik, ingin menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ingin bermanfaat untuk orang lain, dan ingin mencontohkan yang baik-baik untuk lingkungan gitu. Cara mempertahankan TPC. Cara mempertahankan TPC dari 2016 sampai 2021, sekitar 6 tahun, kuncinya adalah konsisten ya. Tujuan kita tuh apa gitu? Tujuan kita kan mengajar gitu kan. Tujuan kita untuk mencerdaskan anak-anak, apalagi Misi di bidang matematika, pengen anak-anak tuh pintar matematika gitu kan. Kita punya tujuan. Nggak mungkin lah kita hanya sekedar kerja doang gitu kan. Nah kalau misalkan niat kita hanya kerja, sebatas kerja cari duit, itu setahun 2 tahun juga kita bakal lenyap gitu. Tapi kalau misalkan tujuannya kita rubah gitu kan, uang adalah bonus, tapi tujuan kita ingin mencerdaskan anak gitu kan di bidang matematika, misalkan ingin mengajarkan anak yang asalnya nggak bisa matematika menjadi bisa gitu, itu tujuannya. Terus ingin men-sharekan ilmu yang kita punya, insya Allah sih itu akan bertahan lama ya. Dengan niat itu akan bertahan lama. Masalah uang itu bonus, dan itu tuh mengikuti sesuai kualitas diri kita gitu. Kalaupun misalkan kita hanya melihat nominal, satu kali buka udah jebret mahal gitu kan harganya, itu hanya ini yang menjawab lah, realita yang menjawab ya. Cuman kalau Misi pribadi ya itu tujuannya itu Misi ingin mengajarkan anak sesuai ilmu yang Misi punya gitu. Ilmu Misi nggak terlalu banyak, tapi Misi niatnya men-sharekan ilmu yang Misi punya, dan Misi tujuannya ingin anak yang nggak ngerti matematika menjadi ngerti matematika gitu, anak yang nggak bisa matematika bisa jadi bisa matematika,
Anak yang nggak suka matematika bisa jadi suka matematika. Itu tujuan misi selama ini gitu. Jadi cara mempertahankan dimulai dari tujuannya. Tujuannya apa gitu? Buka bimbel itu apakah bisnis semata? Apa memang tujuannya seperti itu gitu? Terus kalau misalkan kita udah berjalan ya kita konsisten gitu. Konsisten mau itu muridnya 2, 3 gitu. Kita konsisten aja jalani hidup itu gitu. Jalani pekerjaan itu, jalani usaha itu gitu. Jadi kita jalani aja, ikutin alurnya aja gitu. Muridnya 5 ya jalani gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak menjalani itu, misalkan nih murid kita cuma 3, 3 nanggung tutup gitu kan. Nah itu ya buktinya kan tutup gitu kan. Jadi ya kita jalani aja, mau itu muridnya berapapun kita lakoni aja. Dan di saat kita menjalani itu adalah proses ya, proses kita menuju untuk banyak pengalaman. Nah, misi selalu mengajarkan share ke tutor-tutor, jangan dulu lihat nominal, itu yang penting. Karena yang lebih mahal itu dari uang adalah pengalaman untuk masa depan kita. Buktinya misi dulu nggak punya ilmu ini tuh tentang manajemen bimbel, misi nggak punya. Tapi kan karena proses itu, sedikit demi sedikit misi tahu dan misi sekarang terapkan di 2020-2021 kan sistem bimbel di misi sekarang. Itu dari mana ilmunya? Itu dari pengalaman gitu. Pengalaman sejauh ini ya sekitar 5 tahunan gitu. Jadi misi terapin dari pengalaman, dan yang bikin mahal itu adalah pengalaman, bukan gaji atau bukan bayaran awal-awal kita merintis, bukan itu. Dan yang menguatkan gitu ya, yang bisa bikin misi bertahan tuh adalah misi berserah, misi sholawatin gitu. Sholawatin aja, kita sholawatin. Ya Allah, kadang misi nggak tahu ya TPC itu bakalan sampai tahun berapa gitu. Tapi ya misi legowo gitu, misi ikhlas ini adalah titipan gitu. Misi sholawatin, semoga TPC selalu ada untuk masyarakat gitu. Semoga TPC semakin berkembang, buka cabang di mana-mana gitu kan. Itu harapan misi, amin. Amin ya, aminin dulu. Jadi itu harapan misi ada gitu, harapan sampai buka cabang segala macam itu ada harapan misi gitu. Ya misi sholawatin lah, tapi kita kan berserah kembali lagi, yang namanya usaha, yang namanya bisnis. Itu kita hanyalah titipan dari Allah, dan kita nggak tahu kan bimbel TPC itu sampai kapan gitu. Jadi kita berserah, kita lakukan yang terbaik sampai kapanpun Allah menitipkan sama kita gitu. Tahun 2020-2021 TPC masih ada, berarti Allah masih mempercayai misi untuk membuka TPC gitu. Jadi intinya ya kita sholawatin aja agar TPC selalu ada untuk masyarakat dan untuk anak-anak gitu ya. Dan mohon doanya juga biar TPC selalu ada gitu. Amin. Oke, bagaimana cara Michi menemukan tutor ya? Mencari tutor. Untuk mencari tutor, menemukan tutornya tadi Michi bilang ya, Michi tuh sholawatin gitu. Jadi Michi butuh tutor ya Michi sholawatin gitu. Sholawatin aja. Karena Michi itu mencari tutor bukan sekedar 1 hari, 2 hari gitu. Tapi untuk selamanya. Jadi Michi tuh pengen memberikan tutor yang terbaik untuk anak-anak. Jadi ya Michi sholawatin, minta petunjuk sama Allah, minta diberikan tutor yang memang ikhlas menjalani tugasnya sebagai tutor pengajar gitu kan, dengan karakter anak yang berbeda-beda. Itulah tujuan Michi melalui sholawat. Semoga Allah tuh mempertemukan tutor yang baik untuk anak-anak gitu, bukan untuk Michi aja tapi untuk anak-anak juga. Oke, mungkin cukup sekian video yang Michi bisa persembahkan untuk teman-teman semua. Semoga video ini tuh menginspirasi sebagian orang lah gitu ya, bisa menginspirasi dan ambil sisi positif dan sisi yang baik dari video ini, dan dari sisi yang negatif ya dibuang aja jauh-jauh. Dan semoga video ini bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe YouTube Michi dan like video ini, atau enggak share. Bye-bye. Assalamualaikum.